Pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Nguruki, Sukoharjo, Abu Bakar Bashir berkunjung ke kediaman Jokowi. Abu Bakar Bashir mengaku datang memberikan nasihat kepada Jokowi agar menjadi pemimpin pembela hukum Islam. Pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Nguruki Sukoharjo Abu Bakar Bashir mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin siang. Kedatangan Abu Bakar Bashir langsung disambut oleh Joko Widodo dan dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar 30 menit. Kemudian Abu Bakar Bashir berpamitan pulang. Jokowi mengantar hingga Abu Bakar Bashir masuk ke mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, mari kita bacakan berita apa. Bung kameramen, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Alfian. Langsung saja, syukur kita kepada Allah. Saya syuting kembali, mudah-mudahan Bu Alfian dan keluarga dan seluruh penonton channel Bu Alfian senantiasa sehat. Langsung saja Bu Alfian, sebagai orang yang sempat dari Solo ya, ada apa Bu Alfian di balik hadirnya Ustadz Abu Bakar Bashir ke rumah Jokowi? Karena saya melihat akhirnya ada beberapa orang yang ya menurut saya kurang tabayun lah ya, akhirnya menghina-hina Ustadz Abu Bakar Bashir. Menurut saya tidak elok ya. Untuk respon awalnya bagaimana Bu Alfian? Silakan. Kedatangan guru kita, seorang mujahid legendaris yaitu Ustadz Abu Bakar Bashir, sebuah kedatangan yang cukup menyentak dan menyontak banyak kalangan. Dan saya ingin menghimbau kepada keluarga, teman-teman, terutama Ananda dari beliau yaitu Adinda Abdurrahim Bashir. Saya mohon bisa diadakan konferensi pers tentang kedatangan ini. Misi utamanya jangan pernah membuat si Jokowi berlindung karena pernah kedatangan Abu Bakar Bashir lalu mereka tidak akan diapa-apakan. Berikan kepastian dan kalau masih memungkinkan, kalau beliau berkenan, beliau juga katakan silakan proses hukum Jokowi yang telah banyak dosa-dosanya. Persoalannya adalah Jokowi adalah orang yang begitu sistematis. Jadi kehadiran Ustadz Abu Bakar Bashir yang saya dengar dalam karena penayangan atau di beberapa channel, di beberapa portal-portal berita itu juga nggak lebih dari 5 menit gitu Bung kameramen, dengan dia datang mengucapkan agar kembali ke jalan Islam, lakukan amalan Islami. Jadi kita tidak cukup punya pengetahuan yang tersirat dan tersurup ya. Ya, Bu Alfian, mungkin juga itu isyarat ya Bu Alfian dari Ustadz Abu Bakar Bashir, minimal beliau sudah menasihati Jokowi untuk kembali kepada Islam. Ya kalau kembali ke Islam kan ngaku salah ya Bang, ngaku salah, dan juga mungkin sinyal juga buat teman-teman terus aja perkarakan Jokowi ya. Jadi menurut saya jangan juga akhirnya kita menyerang Ustadz Abu Bakar Bashir karena beliau pasti ada ikhtiar-ikhtiar yang beliau sampaikan, atau mungkin bahasa Jawanya langsung kayak negor langsung kali Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, untuk di sesi tengah ini, Bu Alfian sempat aksi di depan KPK ya, Bu Alfian. Itu kan juga diblejetin tuh oleh banyak tokoh tentang kejahatan-kejahatan Jokowi. Pertanyaannya nih, Bu Alfian, sudah segitu banyak Ustadz yang ngomong, sudah begitu banyak ahli-ahli, apalagi Pak Said Didu kan sangat terang benderang. Tapi Jokowi nampaknya akan kebal hukum terus. Untuk sesi tengah gimana, Bu Alfian? Hari Sabtu tanggal 27 September saya masih berada di Solo untuk sebuah keperluan pendidikan politik Islam angkatan ke-38 di waktu dan tempat yang sudah dijadwalkan saat itu dan sudah selesai. Saya mengatakan di beberapa forum yang cukup terbuka, yang membuat Jokowi ini bisa dihukum adalah adanya gerakan dari masyarakat Solo Raya. Orang-orang yang tinggal dengan dekat dengan beliau yang harus bergerak dan mengusir beliau dari Solo, tapi dia harus diusirnya ke kantor Bareskrim. Karena laporan-laporan tentang apa yang berhubungan dengan kriminalitas Jokowi itu sudah cukup banyak dan sangat banyak. Betul. Saya dengar lebih dari 34 LP yang perlu ditangani dan Jokowi harus ditahan menurut saya. Jokowi segera ditahan dan Gibran segera ditegaskan untuk mengundurkan diri.
Setelah dimundurkan diri, baru dia ditahan karena dia telah melakukan kebohongan-kebohongan publik yang banyak. Jadi kalau dari saya, yang jelas apa yang berhubungan dengan kehadiran Ustaz Abu Bakar Ba'asyir itu merupakan sebuah ikhtiar dari seorang ulama untuk tetap menegaskan bahwa Jokowi kamu harus kembali ke jalan Islam. Walaupun itu jadi bahan cengar-cengirnya Bambang Tri. Yang mudah-mudahan saya terus terang saja saya sudah berusaha mengkontak Ustaz Abdurrahim Basir, tapi belum sempat terjadi pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan ini. Ya, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, memang di tengah kita membahas tentang Jokowi, peserta aksi yang masih diculik, apapun Bu Alfian, masalah yang kita hadapi di Indonesia ya khususnya, memang bermuaranya ujungnya adalah ke Jokowi Bu Alfian. Bagaimana dari Budi Ari, bagaimana dari Nadiem Makarim, bagaimana dari Yakut ya Bu Alfian. Jadi mungkin untuk closingnya Bu Alfian, saya melihat keseriusan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan banyak tokoh seperti Pak Rizal Fadila, juga Bambang Tri yang sangat jeder sekali tuh muncul di TV langsung bahas Jokowi, agar ini menjadi semangat Bu Alfian. Kita nggak benci Jokowi ya Bu Alfian, kita benci kelakuannya yang akhirnya banyak merugikan banyak orang termasuk negara Indonesia. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Iya, dari saya sebagai penutup, menegaskan bahwa Jokowi merupakan denotator ya. Denotator itu adalah sumbu ledak daripada sebuah kerusakan yang bernama Indonesia. Dia yang merusak meritokrasi, sistem kepangkatan, sistem penugasan jabatan. Dia yang melakukan hal-hal yang di luar kepatutan, membuat perubahan peraturan yang tidak beralasan. Jadi kekacauan-kekacauan tata kelola kenegaraan ada pada orang satu ini. Dan si Jokowi ini adalah yang diduga melakukan tindakan korupsi yang jumlahnya sangat luar biasa, dan tentu ini harus dibuktikan di pengadilan. Maka yang terbaik segera orang ini ditangkap dan ditahan gitu. Yang pertama itu. Nah, yang dipandang perlu menurut saya sebagai sosok dan komunitas yang merupakan denotator dan tombol kebangkitan PKI secara ideologis, tapi juga mereka menjadi mesin perlawanan kepada Pak Prabowo ya, dengan banyak kasus yang dimunculkan. Betul. Maka dari saya usulan penutupnya adalah segera buat barisan tangkap Jokowi, dan itu harus dibuat secara nasional, dan yang paling bagus ada dua posisi, Jakarta sebagai sentra media internasional dan nasional, dan Solo Raya Jawa Tengah sebagai media mobilisasi orang untuk pengusiran. Saya pikir mengusir Jokowi itu tidak ada lagi kata lain, dan ini juga tidak hanya bisa diharapkan pada RRT. Ya, mungkin Bung Kamran untuk RRT kan, RRT itu Rismon, Tifa, dan Roy ya. Ya pokoknya. RRT. Ya, RRT kan. Roy, Rismon, dan Tifa, ya kan gitu. Dan jangan tabukan untuk menangkap orang yang pernah jadi presiden. Karena kesalahannya sudah sangat terang benderang, bagaikan ontak ngumpet. Ontak ngumpet itu punuknya kelihatan, weh gue di mana, gue ngumpet nih, padahal pokoknya kelihatan. Dan Jokowi sangat perlu ditangkap. Sekian, Ganyang PKI, tangkap Jokowi, makzulkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.